saja. Duduk dulu Pak, lepas lelah. Hari sudah semakin senja, bersantailah lepas kerja. Takkan dia lari, si esok hari kopi dulu Pak. Santai saja, pisang goreng Pak, gula Jawa. Matahari telah berjanji, ia akan datang esok pagi. Tersenyumlah, santai saja. After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. Pada tanggal 15 Agustus 1945 merupakan hari yang penuh ketegangan bagi Jepang dan Indonesia. Bagi Jepang, hari tersebut menandai akhir dari keterlibatannya dalam Perang Dunia Kedua setelah menyerah kepada sekutu. Bagi Indonesia, situasi ini menjadi kesempatan strategis untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. Sekitar pukul 14.30 sampai 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, Sultan Syahrir yang memiliki jaringan radio gelap datang dengan tergesa-gesa menemui Bung Hatta. Ia baru saja menangkap siaran radio luar negeri yang mengabarkan Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Bung, apakah saya bisa berbicara sebentar? Ya, silakan duduk, Bung. Terima kasih, Bung. Saya mendengar di radio bahwa Jepang telah menyerah dari sekutu. Ini adalah kesempatan kita, Bung. Ya, saya juga sudah mendengar berita itu. Kita baru saja pulang dari darat kemarin. Pasukan Teruci telah menjanjikan rekan-rekan kita pada tanggal 24 Agustus. Kita harus mencari kebenaran dulu. Saya pikir jangan ada tumpahan darah sia-sia akibat kabar yang keliru ini. Jika kita menunggu 24 Agustus, dunia akan menganggap kemerdekaan kita adalah hadiah dari Jepang, dan sekutu akan datang dan mengira kita antek Jepang. Saya harus mendiskusikan ini dengan Bung Karno terlebih dahulu. Saya tidak bisa memutuskan hal sebesar ini secara sepihak. Malam harinya, sekitar pukul 8 malam, di Laboratorium Bakteriologi Jalan Pegangsaan Timur nomor 13 Jakarta. Ruang itu remang-remang. Para pemuda berkumpul mengelilingi meja besar.
Mereka baru saja menerima laporan dari Syahrir bahwa Hatta masih ragu. Mereka merasa para tokoh tua terlalu lambat dan terlalu takut pada Jepang. Saudara-saudara, Syahrir sudah bicara pada Hatta. Namun, hasilnya nihil. Hatta masih ingin menunggu janji Terauchi, dan mereka juga masih ingin di jalan PPKI. PPKI itu buatan Jepang. Kalau sampai kita laksana, kemerdekaan kita tidak akan harganya di mata internasional. Jepang sudah kalah. Kekosongan kekuasaan ini tidak akan bertahan lama. Jika sekutu mendarat, tamatlah riwayat kita jika belum merdeka. Kita harus memaksa Soekarno dan Hatta malam ini juga. Benar. Kemerdekaan adalah hak rakyat, bukan hadiah dari saku jenderal Jepang. Sekarang kita harus putuskan hubungan antara mereka dengan kita sekarang. Tapi bagaimana jika mereka tetap menolaknya? Soekarno punya pengaruh besar pada rakyat. Kita tidak bisa bergerak tanpa dia. Saya dan Darwis yang akan pergi ke sana. Saya akan bicara keras pada Soekarno dan kita akan berikan dia pilihan: umumkan proklamasi besok pagi atau dia akan menanggung sendiri risikonya jika rakyat mengamuk. Kalian berdua, Wikana dan Darwis, sepakat pergi ke Pegangsaan 56 dan katakan pada Soekarno bahwasanya pemuda sudah siap di belakang mereka, dan katakan juga bahwa kita memiliki batas kesabaran. Kita berangkat. Jika kata-kata diumpan, kita pakai cara lain. Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno sekitar pukul 10 malam. Hatta sudah ada di sana bersama Soekarno. Suasana yang tadinya tenang mendadak tegang ketika Wikana dan Darwis masuk dengan langkah tegang. Soekarno, kabar itu sudah pasti. Jepang sudah menyerah. Kami, para pemuda, menuntut agar Bung segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia malam ini juga. Paling lambat besok pagi. Saudara Wikana, kita tidak boleh gegabah. Saya sudah bicara dengan Hatta. Kita harus merundingkan ini dengan PPKI. Kita tidak bisa begitu saja mengumumkan kemerdekaan ini tanpa persiapan yang matang. PPKI itu buatan Jepang, Bung. Jika kita menggunakan PPKI, rakyat akan mengira kemerdekaan ini adalah hadiah dari mereka. Kita harus menunjukkan bahwa ini adalah murni dari kehendak rakyat. Kemerdekaan Indonesia ini adalah kemerdekaan yang besar. Saya tidak bisa memutuskan sendiri tanpa bicara dengan anggota lain. Saya tidak mau ada pertumpahan darah yang sia-sia hanya karena kita tidak sabar. Jika Bung tidak mengumumkan proklamasi malam ini, besok akan terjadi pertumpahan darah. Pemuda-pemuda sudah siap, revolusi akan terpecah di jalanan. Dan kami tidak menjamin keselamatan siapa. Tumpahan darah? Kamu ngancam saya? Ini leher saya. Seret saya ke pojok itu dan potong leher saya malam ini juga. Gak usah menunggu esok pagi. Saudara-saudara sekalian, dengarlah. Ancaman tidak akan menyelesaikan masalah. Jika saudara-saudara sudah siap, jika saudara-saudara sudah merasa sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa kami, silakan. Mengapa memaksa kami? Cobalah umumkan. Kalau memang kalian mampu. Bukan begitu, Bung Hatta. Kami ingin ini dilakukan oleh pemimpin bangsa, Bung Karno dan Bung Hatta. Tapi kami tidak ingin ada campur tangan Jepang lagi. Kami juga tidak ingin itu, tapi ada aturan lain dari politik. Kita harus mengumpulkan anggota PPKI besok pukul 10 untuk menunjukkan inisiatif mereka agar dunia internasional mengakui kita. Baiklah, jika Bung berdua tetap pada pemikiran itu, kami tidak bisa memaksa lagi hal ini. Tapi ingatlah, sejarah akan mencatat siapa yang ragu di saat itu. Wikana dan Darwis meninggalkan rumah Soekarno dengan rasa dongkol dan marah. Mereka kembali ke markas pemuda di Jalan Cikini 71. Di sana, Chairul Saleh sudah menunggu dengan tidak sabar bersama puluhan pemuda lainnya. Mereka menolak. Soekarno bahkan menentang kita untuk mengikuti malam ini juga. Sudah saya duga. Mereka terlalu lama bergaul di Jepang, sehingga mereka berpencar bertindak cepat. Kita tidak bisa biarkan mereka di Jakarta. Jepang besok pagi akan menangkan seluruh rakyat Indonesia untuk mengikuti apa PPKI. Lalu apa yang bisa kita? Besok pagi kita bawa mereka keluar, jauh dari mata-mata Jepang, jauh dari mata-mata PPKI. Kita desak mereka di sana sampai mereka tahu bahwa rakyat Indonesia sudah siap. Para pemuda dibagi menjadi dua tim. Sukarni dan Jusukunto memimpin penjemputan ini. Mereka memulai aksi di kediaman Hatta, Jalan Diponegoro 57. Hatta baru saja menyelesaikan sahur terakhirnya sebelum puasa hari itu. Bung Hatta, buka pintunya. Ada apa lagi Sukarni? Masih soal tadi malam? Keadaan sudah genting, Bung. Pasukan pemuda sudah mulai bergerak di Jakarta. Kami harus membawa ke tempat aman agar tidak ada gempa. Kemana? Jangan main-main Sukarni.
Kita aja Bung, mobil sudah siap. Rombongan kemudian menuju rumah Soekarno. Di sana, suasana lebih emosional karena ada Ibu Fatmawati dan Guntur yang masih bayi, berusia sekitar 9 bulan. Bung Karno, bangunlah, kita harus segera berangkat. Ada apa lagi nih? Mau dibawa kemana saya? Rencana sudah matang. Ribuan pemuda dan tentara peta sudah siap mengepung Jakarta pagi ini. Jika Bung tetap di sini, maka mereka akan menjadikanmu sebagai tawanan dan tameng mereka. Kita harus segera keluar kota sekarang. Kalau saya pergi, saya ikut. Baik Bung, silakan ajak Ibu Fatmawati dan Guntur. Tapi kita harus segera berangkat sebelum fajar menyingsing. Kekacauan di Jakarta pada pagi hari tanggal 16 Agustus 1945 sangat terasa bagi golongan tua. Ahmad Subarjo yang merupakan tokoh penting di kantor penasihat Angkatan Darat Jepang baru menyadari hilangnya kedua pemimpin tersebut saat ia hendak menjemput mereka untuk rapat PPKI. Ahmad Subarjo awalnya kebingungan karena Soekarno dan Hatta tidak ada di rumahnya masing-masing. Ia kemudian bertemu dengan Wikana, salah satu seorang pemuda yang ikut mendebat Soekarno semalam. Sudahlah, mana Bung Karno dan Bung Hatta? Sampai kalian sudah dilaksanakan, tapi mereka tidak ada. Kami telah membawa mereka ke tempat yang masih aman, Bos. Kami tidak ingin Jepang dipengaruhi untuk dibatalkan proklamasi. Ini gila. Jakarta sedang genting. Kita harus bicarakan. Katakan di mana mereka. Saya menjamin keselamatan mereka dan proklamasi akan segera dilaksanakan. Setelah perdebatan sengit, Wikana akhirnya luluh dan memberitahu bahwa mereka berada di Rengas Dengklok. Subarjo langsung berangkat ke sana menggunakan mobil pribadinya ditemani oleh seorang pemuda bernama Yusuf Kunto. Mobil Subarjo tiba di Rengas Dengklok. Ia dihadang oleh para pemuda bersenjata dan tentara peta yang dipimpin oleh Sidanko Subeno. Minggir Bung. Kami tidak akan membiarkan Bung Karno kembali ke Jakarta hanya untuk tunduk pada Jepang. Proklamasi harus dibacakan di sini, sekarang. Saudara Subeno, proklamasi di sini tidak akan didengar oleh seluruh dunia, rakyat Indonesia. Kita harus kembali ke Jakarta, biar semuanya mengemas ke luar negeri. Apa jaminannya? Jika mereka kembali ke Jakarta dan Jepang melarangnya, apa yang akan terjadi? Saya jaminannya, jika besok tanggal 15 Agustus, paling lambat pukul 12 siang, proklamasi diumumkan, nyawa saya taruhannya. Saudara mulai tempat saya. Mendengar taruhan nyawa dari seorang tokoh senior seperti Ahmad Subarjo, Subeno dan para pemuda lainnya akhirnya terdiam dan setuju. Setelah berhasil meyakinkan para pemuda, Subarjo menemui Soekarno dan Hatta di dalam rumah. Bung, ayo kembali ke Jakarta. Semuanya sudah saya siapkan. Para pemuda sudah setuju. Bagaimana dengan Jepang? Mereka akan menghalangi kita jika kita berada di Jakarta. Kita tidak akan menggunakan fasilitas Jepang. Kita akan mencari tempat yang aman. Saya sudah punya rencana. Baiklah, jika jaminan sudah diberikan, lebih baik kita berangkat sebelum hari gelap. Rombongan berangkat kembali ke Jakarta malam itu juga. Mereka tiba sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Karena hotel-hotel sudah tutup dan rumah Soekarno diawasi ketat, Ahmad Subarjo menghubungi temannya, yaitu Laksamana Tadashi Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang bersimpati pada perjuangan Indonesia. Silakan masuk, laksanakan tugas kalian. Saya akan menjamin keselamatan kalian. Kemudian Laksamana Maeda meninggalkan mereka dan pergi tidur untuk menghindari campur tangan bangsa lain dalam perumusan itu. Jumat dini hari 17 Agustus 1945 pukul 2.00 sampai pukul 4.00 waktu Indonesia Barat di ruang makan Laksamana Maeda. Di ruangan itu hanya ada 3 orang utama yang menyusun teks, yaitu Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Sementara di ruang luar, puluhan pemuda dan anggota PPKI menunggu dengan gelisah. Mari kita mulai. Saya akan menulis, kalian berdua memberikan pendapat kalian. Kalimat apa yang pertama yang harus kita cantumkan? Saya rasa kita harus menyatakan kemauan kita untuk merdeka.
Bagaimana kalau kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia? Bagus, itu kalimat yang tegas. Itu saja tidak cukup. Kita harus menyatakan bagaimana pemindahan kuasa itu dilakukan. Jika tidak, itu hanya sekedar nyata-nyata sebaksi. Bagaimana pendapat Hatta? Katakan begini, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Saya usulkan naskah ini ditandatangani oleh orang yang hadir di sini sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia, seperti Deklarasi Kemerdekaan Amerika. Tidak, kami tidak setuju jika orang-orang yang dianggap sebagai anti Jepang ikut menandatangani. Itu akan mengotori kesucian proklamasi. Lalu, menurutmu siapa yang harus menandatangani ini? Cukup 2 orang saja, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Hatta. Karena kalian yang selama ini dianggap sebagai pemimpin rakyat. Sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Barat, Soekarno kemudian memanggil Sayuti Melik untuk mengetik naskah coretan tangan tersebut. Ini harus terlihat rapi dan bersih. Kata-katanya harus mencerminkan martabat bangsa. Sebelum pulang, mereka merundingkan tempat pembacaan naskah proklamasi ini. Awalnya diusulkan lapangan Ikada, namun karena tentara Jepang sudah berjaga ketat di sana dengan bayonet terhunus, akhirnya Soekarno memutuskan untuk dilakukan di rumahnya saja, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10 pagi, waktu Indonesia Barat. Pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat, Soekarno masih tidur karena badannya menggigil hebat akibat kelelahan luar biasa setelah begadang di rumah Maida. Penyakit malarianya kambuh. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, ia bangun, berpakaian putih-putih yang rapi, dan bersiap menyambut tamu dengan wajah yang pucat namun tetap berwibawa. Bendera merah putih dijahit langsung oleh Ibu Fatmawati yang telah lama ia persiapkan sebelum Guntur anaknya lahir. Sambil menyiapkan bendera itu, ia mengenang kembali masa-masa saat ia hamil tua dan menjahit kain merah dari penjual soto dan kain spray putih miliknya dengan rasa haru dan bangga. Halaman rumah sudah penuh dengan ratusan orang yang mendengar kabar dari mulut ke mulut. Tentara Jepang mulai berdatangan di kejauhan, tapi mereka ragu untuk masuk karena massa yang sangat banyak. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka! Kemudian pengibaran bendera dilakukan oleh Latif Hadraningrat, seorang komandan peta, dan S. Suhud. Karena tidak ada tiang bendera resmi, mereka menggunakan bambu jemuran yang dibersihkan secara mendadak. Tidak ada protokol musik, lagu Indonesia Raya dinyanyikan secara spontan oleh semua orang yang hadir, tanpa iringan musik orkestra. Mana? Bendera merah putih. Hormat! Gerak! Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu
seru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jangan